Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah wa hafidhakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Nabi assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kuliah subuh kali ini kami akan menyampaikan materi kuliah subuh, pentingnya mengucapkan ucapan insya Allah pada setiap pekerjaan yang akan kita lakukan, dan itu kita sampaikan pada orang lain. Agar pertama, pekerjaan itu bisa terlaksanakan dengan baik dan hasilnya bisa maksimal. Ada sebuah hadis yang tertulis di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini riwayatnya bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Kata Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam ini pernah mengatakan sesuatu. La'atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salam, sungguh nanti malam aku benar-benar akan mengumpuli istri-istriku yang berjumlah 70 orang, dengan harapan nantinya tiap istri dari 70 orang tersebut masing-masing bisa melahirkan seorang anak laki-laki yuqatilu fi sabilillah, yang bisa diajak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabiullah Sulaiman niki gak ada kekarepan, gak ada cita-cita keinginan niku anak sing akeh, sehingga Nabi Sulaiman menikah dengan banyak istri, karena memang syariat Nabi Sulaiman diperbolehkan. Dari sini sebelum lanjut ke hadis setelahnya, bisa kita ambil kesimpulan, kita ambil pelajaran bahwa setiap orang yang menikah maka seharusnya dalam pernikahan tersebut tidak semata-mata untuk hanya memuaskan kebutuhan libido saja, akan tetapi ada tujuan yang utama, tujuan yang mulia. Napa niku?
bertujuan untuk mempunyai keturunan yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman menikahi banyak istri, kemudian berusaha agar mempunyai keturunan sebanyak-banyaknya yang nantinya bisa diajak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ke hadis, fayuqalu lahu qul insyaallah. Setelah mengatakan aku nanti benar-benar akan mengumpuli istriku yang berjumlah 70 agar mempunyai masing-masing dari istri itu anak laki-laki yang bisa diajak jihad di jalan Allah. Diilingno kalian malaikat, qul insyaallah, wahai Nabi Sulaiman, sertakan ucapan insyaallah. Jangan ngomong begitu saja, katutno insyaallah jika Allah menghendaki. Falam yakul, ternyata Nabi Sulaiman lupa tidak mengucapkan insya Allah. Fatofa bihinna walam talid minhunna illam ra'atun nisfal insan. Nabi Sulaiman supe mboten ngucapaken insya Allah, terus ngumpuli bojone sing kabeh 70. Apa yang terjadi? Ternyata dari kesekian banyak istrinya yang jumlahnya 70, tidak ada satupun yang bisa melahirkan. Illam ra'atun nisfal insan, kecuali hanya satu orang istri saja, itu pun nisfal insan, melahirkan setengah manusia. Artinya nopo? Artinya gak utuh menungso. Maksudnya nopo? Separuh keguguran maksudnya. Jadi nisfal insan ini maknanya keguguran. Boten terus dimaknani situ separuh menungso separuh jin. Boten nggih. Boten, perlu diluruskan. Maksudnya keguguran. Boten utuh rupa bayi, boten maksudnya. Dari sini bisa kita ambil pelajaran. Hadis niku wau jelasaken lek kula kalih panjenengan niki badhe nglampahi suatu pekerjaan dan sudah kita sampaikan pada orang lain, maka awas jangan lupa sertakan untuk mengucapkan insya Allah. Kok ngoten? Karena dengan begitu lebih besar harapannya untuk terlaksana dan hasilnya pun saged dadosaken napa sing dikarepno niku dikabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan insya Allah kranten ten syariat kita niki nggih dipun perintahaken kalian Allah Subhanahu wa taala ngucapaken insyaallah nalikane badhe nglampahi napa mawon pekerjaan sing badhe kita lampahi terus kita sampaikan ke orang. Kan Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dawuhipun Allah, ojo pisan-pisan ngomong, wala taqulanna li syai'in, ojo pisan-pisan ngomong nalikane arep nglakoni suatu pekerjaan. Ngomong apa? Sak temene aku meneh bakal nglakoni pekerjaan itu. Sesungguhnya aku besok pagi akan mengerjakan pekerjaan itu. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan menyertakan kalimat insya Allah. Sing bener apa? Insya Allah besok pekerjaan itu akan aku kerjakan.
Pekerjaan itu besok akan aku kerjakan jika Allah menghendaki. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengomentari kealpaan atau lupanya Nabiullah Sulaiman dalam mengucapkan kalimat insya Allah. Terus pun dahulu kanjeng Nabi, lau qala insya Allah lam yahnas wa kana arja li hajati. Seandainya Nabi Sulaiman itu mengucapkan kalimat insya Allah lam yahnas, maka beliau tidak melanggar sumpah. Wa kana arja li hajati, dan Nabi Sulaiman akan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi hajat-hajatnya. Kegagalan Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam mendapatkan keturunan dari 70 istrinya niku menjadi suatu pelajaran yang sangat penting bagi siapapun. Napa pelajaran ini? Bahwa suatu usaha itu tidak bisa memastikan suatu hasil. Kalau ulang lagi, suatu usaha yang kita lakukan itu tidak memastikan suatu hasil. Maksudnya nopo? Contohnya niku wau Nabi Sulaiman pingin hasil punya keturunan sing kathah. Sak perlu kanggo keturunan ini ku dijak jihad di jalan Allah. Itu impian dan cita-citanya. Hasilnya ingin seperti itu, sehingga beliau berusaha menikah. Setelah menikah ngumpuli bojone, itu usaha. Tapi apa yang terjadi? Tidak satupun istri daripada Nabiullah Sulaiman ini melahirkan anak. Yang benar yang ngomong sing bener lek kita niki kok nggak ada hasil, saya mendapatkan hasil yang memuaskan atau target terpenuhi, maka yang kita yakini adalah bahwa hasil ini adalah mutlak karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil daripada jerih payah kita. Sekalipun begitu, menungso sing pingin kebutuhane cukup lan saged nyukupi kebutuhane wong sing dadi tanggung jawabe niki kalian syariat dipun anjurkan, bahkan diwajibkan untuk bekerja keras untuk mendapatkan harta benda sak perlu kanggo nyukupi kebutuhane awake dhewe lan nyukupi kebutuhane wong sing dadi tanggung jawabe. Lah wis bekerja keras ternyata mbek Gusti Allah ditakdirno duwe harta benda akeh cukup kabeh kebutuhane, maka kita tidak boleh meyakini bahwa harta benda yang ada pada kita niki adalah hasil daripada jerih payah kita. Ngoten. Lek ana wong kok meyakini, beranggapan dan yakin bahwa harta benda yang saya miliki ini adalah hasil daripada jerih payah dan ilmu saya, maka orang tersebut adalah orang yang sombong. Orang tersebut adalah orang yang kufur nikmat. Orang tersebut tidak jauh bedanya dengan Qarun, yang mana Qarun mengatakan di dalam Al-Quran diabadikan dengan kesombongannya, dia mengatakan innama utituhu indi innama utituhu ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan yang aku miliki ini, kekayaan yang diberikan kepadaku ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena ilmu dan jerih payahku. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ketika
menungso niku waktu melampaui suatu pekerjaan dan sudah disampaikan kepada orang akan mengerjakan suatu pekerjaan tersebut, terus mengucapkan insya Allah, maka hatinya akan tertuntun, lebih tertuntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang tawakal. Karena orang yang mengucapkan insya Allah termasuk orang yang tawakal. Kok wonten keranten tidak menyandarkan hasil pada jeripayahnya, tapi menyandarkan hasil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sak temene Gusti Allah cinta marang wong sing tawakal, berserah diri pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Lan sapa wong sing tawakal marang Gusti Allah, nggih pasti bakal dicukupi kebutuhane kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga kula kali panjenengan keberkelawan keberkahan ngaji lan jamaah subuh niki selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tuksir 'alaina wa ardina warḍi 'anna. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fadim wa kama adamta fala tasduq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qbal bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.